Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia, terutama tentang teori-teorinya sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, menurut Robert D. Hirschfeld, Michael P. Peters, dan Dean E. Shepard tahun 2020, kewirausahaan didefinisikan sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru, bernilai tambah dengan mengorbankan waktu dan usaha, serta menanggung risiko finansial, fisik, dan sosial demi memperoleh imbalan moneter dan kepuasan pribadi. Pembangunan sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia sangat krusial, mengingat struktur ekonomi nasional ditopang oleh sektor UMKM dengan alasan utama sebagai berikut. Yang pertama, sebagai solusi penciptaan lapangan kerja atau job creator. Pengembangan jiwa wirausaha mengubah pola pikir masyarakat dan pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerja atau job creator, membantu menyerap bonus demografi Indonesia. Yang selanjutnya alasannya yaitu peningkatan nilai tambah dan inovasi lokal. Ngasih wirausahaan mengelola sumber daya alam mentah menjadi produk hilir bernilai tinggi dengan sentuhan kreativitas dan teknologi. Yang selanjutnya daya tahan dan ketahanan ekonomi nasional. Sektor UMKM terbukti menjadi bantalan ekonomi atau economic cushion yang paling tangguh dalam menahan dampak krisis finansial global. Dan yang terakhir, pengurangan ketimpangan ekonomi. Kewirausahaan daerah mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok pedesaan. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Nah, menurut Edwardus Kandelilin tahun 2017, pasar modal diartikan sebagai sarana pertemuan antara pihak kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau defisit unit, di mana instrumen-instrumen pasar modal memiliki karakteristik hubungan yang lurus antara risiko dan pengembalian atau risk-return trade-off. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal beserta contoh nyata yaitu yang pertama ada saham atau equity securities. Nah, penjelasannya yaitu surat bukti kepemilikan modal atas suatu perseroan terbatas yang memberikan hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, dan potensi kenaikan harga saham atau capital gain. Si contoh nyatanya ada saham PT BCA atau kita bisa lihat di sahamnya BBCA atau TLKM Telkom dan di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya obligasi atau surat utang atau debt securities. Nah, si obligasi ini adalah surat pengakuan utang jangka panjang atau menengah yang diterbitkan korporasi atau negara, memberikan imbalan berupa bunga tetap atau mengambang secara berkala serta pelunasan pokok saat jatuh tempo. Nah, si contohnya adalah surat berharga negara retail seperti suku retail SR019 atau ORI 024 yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia serta obligasi berkelanjutan asuransi internasional. Yang terakhir ada reksadana atau mutual funds. Reksadana ini adalah wadah pengumpulan dana kolektif dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh manajer investasi profesional untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek diversifikasi. Contohnya adalah reksadana saham Schroder Dana Prestasi atau reksadana pasar uang Suko Invest Money Market Fund. Nah, yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menurut Bustanul Arifin tahun 2020, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terjalannya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh rakyat, yang harus dibangun melalui integrasi 4 pilar utama. Yang pertama, ketersediaan atau availability, aksesibilitas fisik dan ekonomi, pemanfaatan gizi atau utilization, dan stabilitas pasokan atau stability. Nah, berdasarkan pilar tersebut, strategi yang diterapkan Indonesia meliputi yang pertama, pengembangan program lumbung pangan nasional atau kita kenal sebagai food estate, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian modern berbasis klaster di wilayah strategis, yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT, dengan memanfaatkan teknologi irigasi dan mekanisasi. Yang kedua, penguatan cadangan pangan pemerintah atau CPP dan stabilisasi harga, optimalisasi peran BUMN pangan yang terdiri atas Perum Bulog dan ID Food dalam menyerap komoditas gabah atau beras petani lokal serta
pelaksanaan operasi pasar dan bantuan pangan beras untuk meredam lonjakan harga akibat fenomena iklim. Yang selanjutnya, diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal, yaitu mengembangkan sumber karbohidrat non-beras lokal seperti jagung, singkong, sagu, dan sorghum guna mengurangi ketergantungan impor pangan masif. Dan yang terakhir ada modernisasi pertanian presisi atau smart farming, yaitu pemanfaatan varietas benih tahan iklim, digitalisasi distribusi pupuk bersubsidi, dan perbaikan sarana prasarana irigasi tersier. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.